Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi, hadis nomor 260. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kunna ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin, 6 orang bersama kami dengan Nabi, ada 6 orang. Faqala al-musyrikuna, berkatalah orang-orang musyrik lin Nabi SAW, kepada Nabi. Apa kata orang musyrik? Utrud haula, usir mereka ini, utrud. La yajtarisuna alaina, jangan lagi mereka mengutus orang ke kita, usir. Nah, jadi masalah mengusir da'i ini bukan zaman sekarang aja, zaman dulu memang udah kerja orang musyrik. Utrud, usir. La yajtarisuna alaina, arti la yajtarisun, la yahussu wa la yab'asu ahadan, jangan kirim orang untuk berdakwah, mengganggu stabilitas keamanan kita. Wa kuntu ana, saya, kata periwayat hadis, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Ibnu Mas'ud, saya, Ibnu Mas'ud. Wa rajulun min Hudzail, satu laki-laki dari suku Hudzail. Saya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, rajulun min Hudzail. Wa Bilal, wa rajulani, dan 2 orang, 6 orang semua. Lastu usammihima, saya tidak menyebut nama keduanya. Tak disebutnya namanya, tapi semua orang tahu maksud yang 2 orang itu adalah Abu Bakar dan Ali. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ada sesuatu di dalam hati Nabi SAW. Masya Allah an yaqa', ada lintasan dalam hati Nabi, Masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahaddatsa nafsahu, bercerita dalam dirinya. Fa anzalallah, maka turunlah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, janganlah kamu mengusir alladzina, orang-orang, yad'una rabbahum, orang-orang yang berdoa kepada Allah, bil ghadati, pada waktu pagi, wal 'ashyi, pada waktu petang. Jangan kamu menghalau, mengusir, menghardik, membentak, menzalimi, menyakiti orang-orang yang berdoa bil ghadati, pada waktu pagi, wal 'ashyi, pada waktu petang. Yuriduna wajhah, karena mereka ini tidak ada ingin yang lain, tak mau jabatan, tak mau harta, tak mau terkenal. Mereka hanya ingin yuriduna wajhah, mereka ingin wajah Allah. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Kronologis turunnya ayat, background cerita sebelum ayat turun disebut dengan asbabun nuzul. Satu sabab nuzul, banyak asbab nuzul. Kronologis terjadinya suatu hadis namanya asbabul wurud. Nah, jadi ini termasuk asbabun nuzul ayat
wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Janganlah kamu mengusir, mengalau, membentak, menghardik, zalimi, menganiaya orang-orang yang berdoa pagi dan petang. Mereka hanya ingin mengharapkan wajah. Wajah di sini termasuk ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini golongan manusia terbagi kepada 3. Yang pertama tafwid. Tafwid artinya serahkan sama Allah. Ustaz, apa arti wajah Allah di sini? Serahkan pada Allah. Jangan tanya-tanya. Bertanya tentang wajah Allah bid'ah. Karena sahabat tak pernah bertanya kepada Nabi. Ini cara yang paling ampuh, serahkan pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa maksud tangan Allah? Wallahu a'lam bishawab. Serahkan pada Allah. Kita beriman saja. Ini namanya tafwid. Tafwid artinya serahkan pada Allah. Ini sikap salaf. Ulama salaf dulu tak mau mengkaji tentang wajah Allah, tentang tangan Allah, tak boleh, serahkan aja semua. Karena kalau itu dikaji nanti bisa masuk ke dalam walam yakul lahu kufuwan ahad. Tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kelompok yang kedua mentakwilkan, ditakwilkan ayat ini. Takwil itu artinya mengalihkan dari lafaz hakiki kepada lafaz majazi. Wajah hakiki kan ini wajah. Mereka menginginkan wajah Allah, dialihkan dari lafaz hakiki kepada majazi, kepada kiasan. Yang dimaksud bukan wajah, tapi yang dimaksud adalah kekuasaan. Siapa yang mentakwil? Salaf. Jadi ulama salaf itu mentakwil. Ini tak betul. Di mana ada ulama salaf mentakwil? Imam Bukhari mentakwil dalam Sahih Al-Bukhari. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu hancur kecuali wajahnya. Wajahnya kata Imam Bukhari illa mulkah, kecuali kekuasaannya. Jadi Imam Bukhari mentakwil. Jadi mazhab salaf itu 2. Pertama tafwid, serahkan pada Allah. Yang kedua takwil, mengalihkan dari lafaz hakiki kepada lafaz majazi, kiasan. Penguasa itu berkuku besi. Terbayang kita, kuku besi. Mesti ditakwilkan. Maksudnya bukan kuku besi, kekuasaan yang otoriter, itu takwil. Makanya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Terbayang Allah punya tangan. Na'udzubillah. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang menyerupakan dengan makhluk. Maka apa maksud tangan Allah? Tangan di situ adalah kekuasaan. Jadi mazhab salaf itu 2. Yang pertama tafwid, serahkan pada Allah. Yang kedua takwil. Mazhab yang ketiga ini Wahabi. Dia menetapkan satu sifat pada Allah. Punya tangan, tangannya dua-duanya sebelah kanan. Punya betis, yauma yukshafu an saqin. Punya muka, punya wajah. Maka condong kepada musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ditetapkan isbat. Tapi saat dia mengisbat itu terjerumus ke dalam mujassimah, jisim badan. Mujassimah, membadankan, memfisikkan Allah. Tak boleh Tuhan itu difisikkan. Maka yang selamat itu 2. Pertama tafwid, serahkan pada Allah. Yang kedua takwil. Datang orang bertanya, Ustaz, apa arti tangan Allah, betis Allah, muka Allah? Serahkan pada Allah. Jangan kaji-kaji. Allah.
Tapi di kampus kan nggak bisa begitu. Kalau kita ditanya di kampus, wajah Allah apa dia Ustaz? Serahkan pada Allah. Mau ngapain kita belajar di kampus? Ini ilmiah ini. Jadi kalau masyarakat awam nanya, sahabat bahasa, serahkan pada Allah. Tafwid namanya. Tapi kalau yang nanya ini intelektual, akademisi, maksudnya adalah takwil, ditakwilkan kekuasaan Allah. Tapi ketika kita katakan dia punya wajah, punya tangan, punya betis, duduk di atas aras, saking beratnya berbunyi aras tuh, kata aras, itu betul-betul memfisikkan Allah. Carilah banyak video Habib di YouTube, memfisikkan Allah. Duduk Allah itu di atas aras, saking beratnya berbunyi ka'atitir rahli kan. Berbunyi aras itu seperti bunyi onta menjerit saking keberatan. Berarti Tuhan itu berat. Na'udzubillah. Itu makanya mengkaji sifat wujud, qidam, baqa, kena pasal yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatul hawadis itu dalilnya dua, laisa kamitslihi syai'un, yang kedua walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Rawahu Muslimun, hadis ini ada dalam Sahih Muslim. 261. Wa an Abi Hubairah, dari Abu Hubairah, nama dia Aiz bin Amr al-Muzani, wa huwa min ahli bai'atir ridwan. Dia termasuk sahabat Nabi yang ikut bai'at. Bai'at artinya janji setia. Saya berbai'at kepada ustaz untuk patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu namanya bai'at, janji setia. Ustaz, katanya, kata guru kami, kalau tidak berbai'at ke dia, Islam kita tidak sah. Kenapa gitu? Karena guru saya ini berbaiat ke gurunya sampai ke Nabi. Tak usah dibahas panjang-panjang. Bilang guru kau itu harus berbaiat ke guru kami. Karena guru kau itu tak sah juga Islam. Karena guru kami lebih hebat dari dia lagi. Jadi itu hanya sebetulnya dia mau bilang guru dia lebih hebat. Jadi suruhnya berbaiat ke dia. Ujung-ujungnya wani piro, aliran sesat. Anna Abu Sufyan panglima perang di kota Makkah yang membawa 3.000 pasukan memerangi Nabi di Madinah. Nama perangnya perang Uhud. Itu Abu Sufyan. Ata ala Salman, Abu Sufyan datang kepada Salman, maksudnya Salman Al-Farisi, Salman orang Persia. Suhaib datang menemui Suhaib. Suhaib orang Romawi, nama lengkapnya Suhaib Ar-Rumi. Wa Bilal, Bilal orang kulit hitam, asal kampungnya Nubia, perbatasan Sudan sama Mesir. Mesir di atas, Sudan di bawah, ada kampung namanya Nubia, Afrika. Tiga-tiga ini pendatang. Salman orang Persia, Suhaib orang Romawi, Bilal orang Afrika, Nubia. Fina Farin, mereka sedang berkumpul ramai-ramai. Faqalu, mereka berkata, ma akhazat suyufullah min aduwillah. Tidak ada yang bisa mengambil pedang Allah dari tempatnya. Tidak ada musuh-musuh Allah yang bisa mengambil pedang Allah dari tempatnya. Maksudnya ini pasukan-pasukan ini adalah pedang Allah. Sahabat Nabi itu digelar dengan Saifullah, pedangnya Allah. Tak ada yang bisa mengambil, mencabut pedang itu dari tempatnya. Faqala Abu Bakar,
Apa kata Abu Bakar? Ataquluna hadza, kalian mengucapkan kalimat ini li syaikhi Quraisyin, kepada pembesar Quraisy, kepada nenek mama Quraisy, wa sayyidihim, sayyid, pemimpin. Berani kalian mengucapkan ini kepada pemimpin Quraisy ini, maksudnya Abu Sufyan. Fa'atan nabiyya, datang kepada Nabi, fa akhbarahu, diceritakan ini. Faqala, Nabi berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum, engkau sudah membuat mereka marah. Wahai Abu Bakar, kau sudah membuat mereka marah. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka, kalau engkau membuat mereka marah, maka kau sudah membuat Allah murka. Ada manusia-manusia yang kalau kita buat dia marah, Allah murka. Salman bukan orang Makkah, pendatang jauh-jauh dari Persia. Suhaib bukan orang Makkah, pendatang jauh dari Rum. Bilal budak, hitam, miskin, susah, pendatang. Second community, masyarakat kelas 2. Pendatangnya kan kelas 2. Sama lah macam saya di pilkada ini kan pendatang, mau diusir orang tuh saya sama Ustaz Al-Haq bersama pendatang, pergi kalian dari Riau. Begitulah nasib kami, macam Salman sama Bilal sama Suhaib. Tiba-tiba Abu Sufyan, Quraisy, orang Makkah, nenek moyangnya lahir besar di Makkah. Kata Abu Bakar, sementara mereka mengatakan tidak ada yang bisa mencabut pedang Allah. Oh, kata Abu Bakar, berani kalian ngomong gini kepada pemimpin Quraisy? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan kau ini membuat mereka marah. Kalau marah mereka, Allah murka. Tak boleh. Fa'atahum faqala, datanglah Abu Bakar menjumpai Salman, Suhaib, Bilal. Ya ikhwata, oh my brother, sedulur, sederek, sedoyo, saudara-saudara, aghdabtukum, aku sudah membuat kalian marah. Marah kalian dengan cakapku ini? Qalu, kata Salman, kata Bilal, kata Suhaib, lah, kami tak marah. Yaghfirullahu laka ya akhi, Allah mengampunkan engkau. Tersinggung Ustaz dengan cakap kami kemarin? Tidak, tak tersinggung, udah menang, udah tersinggung. Yaghfirullahu laka ya akhi, Allah mengampuni engkau. Jadi Abu Sufyan itu ujung-ujungnya masuk Islam. Masuk Islamnya dia pada tahun ke-8. Waktu Nabi membawa 10.000 pasukan, situlah dia masuk Islam, Abu Sufyan. Jadi kalau ada kawan kita, dia respect ke kita, hormat ke kita setelah kita menang, itu Abu Sufyan. Dalam perjuangan ini ada 5 Abu. Abu yang pertama, apapun kata kita percaya dia. Aku udah naik ke atas langit, percaya dia. Anak gadisnya dikasihkannya, hartanya dikasihnya, emasnya dikasih. Itu namanya Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Yang kedua nih, Ustadz ceramahlah di tempat saya nih, tapi saya tak bisa datang, saya takut. Tapi Ustadz mau pakai fasilitas semua ceramah, tapi saya tak bisa ikut pengajian Ustadz. Nah, itu Abu Talib. Terserahlah Muhammad, tapi aku tak bisa ikut engkau. Itu Abu Talib. Lalu kemudian setelah masuk
ke kota Makkah. Setelah menang barulah masuk Islam. Itu namanya Abu Sufyan. Sebelum menang mengamuk, sesudah menang pun mengamuk. Abu Lahab, Abu Jahal. Pura-pura berkawan tapi menikam dari belakang. Itu namanya induknya munafik. Abu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abu Abdullah bin Ubay bin Salul. Pura-pura masuk Islam, merusak dari dalam, menggerogoti dari dalam. Jadi nanti antum pulang, ini libur semester, disuruh kultum di masjid. Judul kita adalah 5 Abu. Ini kultum itu tak perlu serius-serius kan. Hadis ini rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makna kosakata ma'khadhaha diambil dari kata akhadha ya'khudhu, tempat, ma'khadh dari tempatnya, artinya lam tastawfi haqqaha, engkau tidak menunaikan haknya. Mesti kita tunaikan hak. Ya ukhayya diriwayatkan dengan bifathil hamzah, hamzahnya baris atas. Ya akhi, ya ukhayya, ya akhayya, wa kasril kha. Satu riwayat lagi, hamzahnya baris atas, khanya baris bawah, ya akhi. Jadi banyak riwayat. Wa takhfifil ya, ya-nya ya akhi. Ya satu lagi riwayat ya ukhayya. Ruwiya bi dhammil hamzah, tapi ada riwayat kedua hamzahnya pakai dhammah. Wa fathil kha, kha-nya baris fathah, wa tasydidil ya. Riwayat pertama ya akhi, riwayat kedua ya ukhayya. Bahasa kitanya, oh saudaraku, oh my brother. Begitulah antara sahabat Nabi itu, ada yang Quraisy, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, tapi ada yang pendatang bukan Arab. Salman, Miqdad bin Aswad, Suhaib Ar-Rumi, Ka'bul Ahbar, Abdullah bin Salam, Sofiyah binti Huyai, Bilal bin Rabah. Ada yang pertengahan, dia Arab tapi dia bukan Quraisy. Itulah Ansor, orang-orang Madinah. Jadi mereka pun beraneka macam ragam sahabat Nabi, tak sama semua. Sama macam kita juga, bukan berarti sahabat Nabi itu selevel semuanya. Berikutnya 262. Wa an Sahl bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ana, saya, wa kafilul yatim, dan orang yang menanggung. Kafil itu menanggung. Kita kalau ngambil visa Saudi Arabia ada kafil. Kafil itulah yang menanggung kita. Kita baru bisa dapat visa kalau ditanggung oleh si kafil. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menanggung anak yatim, menanggung makannya, tempat tidurnya, sekolahnya. Fil jannah, nanti di surga. Hakadha, macam ini. Wa asyara, Nabi menunjuk, sababah, telunjuk, wal wusta, jari tengah. Ana wa kafilul yatim hakadha, aku sama orang yang menyantuni anak yatim nanti begini di surga. Nabi menunjuk, sababah, telunjuk. Sabbun artinya caci maki. Sabbun, caci maki. Telunjuk ini disebut dengan sababah karena ini dipakai untuk mencaci maki. Waang, kan nggak pernah orang pakai ini. Waang,
Begini ini sababah. Ini al-wusta, jadi tengah. Sababah al-wusta. Wa farraja bainahuma, dijarangkannya. Ini rapat ini dijarangkannya. Sejauh-jauhnya jarang adalah sejauh. Beginilah dekatnya nanti aku dengan orang yang menyantuni anak yatim. Saya Pak Ustadz mau dekat dengan Nabi. Kalau gitu kau banyak sembahyang sunat. Aku sembahyang sunat tak kuat, tahajud malam tak kuat. Kalau gitu banyak baca Quran. Baca Quran pun tak sanggup. Jihad ke Palestina, jangankan jihad Palestina, 212 pun saya tak datang. Jadi jangan batasi amal dari satu pintu, banyak. Pilih aja pintu menyantuni anak yatim. Ambil anak yatim agak 5, kasih uang sekolah, bayarkan tiap bulan, kasih beras, sembako, dekat dengan Nabi. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan sesuatu, itu aja kita macam mencincang. Cincang sini keras, tak sanggup. Cincang sini keras, cincang sini keras. Dapat yang lunak satu, cincang aja itu terus. Saya Pak Ustaz tak sanggup menyantuni anak yatim, tapi saya sanggup tahajud malam. Itu terus. Berarti situlah amal kita. Kita pilih-pilih amal. Bisa semuanya, alhamdulillah. Aku akafilul yatim, dan orang menyantuni anak yatim. Siapa itu yatim? Mata abuhu, mati ayahnya, walam yablughil hulm, belum akil balik. Itu yatim. Jadi kalau perempuan udah lewat 9 tahun, maaf cakap, haid, sudah tak yatim lagi. Laki-laki kalau dia sudah akil balik, sudah mimpi dia 12 tahun tamat SD, sudah tidak yatim lagi. Jadi waktu penyantunan anak yatim di masjid atau di panti, maka tolong bedakan kotak yatim dengan kotak du'afa. Memang nanti dia tetap, kalau anak yatim dikasih 500.000, yang sudah SMP kasih juga 500, tapi bukan dari kotak yatim, kasih dia dari kotak du'afa. Maka masjid ada kotak pembangunan masjid, ada kotak yatim, ada kotak du'afa. Hati-hati yang mengurus anak yatim, nomor rekeningnya jangan satu. Karena kalau rekeningnya yatim, dimakan duit yatim itu oleh yang tak yatim, haram. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka mereka memakan dalam perut mereka itu api neraka. Jadi bagi yang mengelola, yang mengurus, hati-hati. Misalnya ada anak yatim, mati bapaknya, meninggal bapaknya, punya kebun sawit, lalu kemudian karena semua sibuk, dimintalah satu biker subuhan mengurus sawit ini. Apakah boleh kami ambil duit sawit ini untuk makan kami, Pak Ustaz? Padahal sawit ini punya anak yatim. Faman kana faqiran falyakul. Kalau biker subuhan itu fakir, falyakul, boleh dia makan. Berapa yang boleh dimakannya? Bil ma'ruf. Bil ma'ruf diambil dari kata urf, menurut standar. Jadi kalau mengurus sawit 10 hektar, coba tanya di daerah Riau nih, kalau mengurus sawit 10 hektar, dari mulai ngawas masalah mupuk, meruning, brondol, manen, kalau dia manajer ngurus 10 hektar itu berapa cocok digaji? 5 juta, boleh mengambil 5 juta. Begitu juga dengan yang mengelola panti, pengelola panti asuhan, masuk duit ke rekening.
Boleh diambilnya faman kana faqiran, kalau dia fakir falyakul, boleh dia ambil bil ma'ruf, standar. Lebih dari itu haram. Terus kalau kaya, biker subuhan, punya motornya aja 100 juta. Faman kana ghaniyan, siapa yang ghani, kaya, falyasta'fif. Falyasta'fif artinya iffah, jaga diri, jangan makan haram. Pak, Bapak ngurus sawit 10 hektar kan? Iya. Biasanya kami gaji 5 juta, ini saya tidak ambil. Falyasta'fif, takut termakan harta anak yatim tadi. Itulah turun ayat fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik, masna, dua, wa thulatha wa ruba, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu tak sanggup, kalau kamu khawatir, kalau kamu cemas curang kepada anak yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa. Jadi ayat menikahi emak anak yatim itu terkait dengan anak yatim. Kronologis cerita menikahi emak anak yatim itu terkait dengan anak yatim. Makanya ayat itu jangan dipotong. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kau khawatir tak adil kepada anak yatim, fankihu ma taba lakum, nikahi emaknya. Itu asal kronologis ayat itu. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga macam ini, menunjukkan dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dekat dengan Nabi karena dia ahli solawat. Aktsaruhum solatan, orang yang paling banyak solawatnya dekat dengan Nabi. Kita tak sanggup banyak solawat. Ada orang yang dekat dengan Nabi karena perang jihad sama Nabi, mujahid. Kita tak sanggup. Ada orang yang dekat dengan Nabi karena banyak puasa sunat. Maka kita pilih. Menyantuni anak yatim termasuk satu bab yang mudah. Tapi ada sebagian orang yang bakhil, yang pelit. Aku Pak Ustaz biarlah solawat 1000 kali daripada bersedekah. Jadi Allah ini tahu sifat-sifat kita. Ada orang yang berat bersolawat, mudah mengeluarkan duit, masuk dari pintu. Pilih. Tapi yang paling bagus adalah masuk surga dari pintu mana saja. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Wa kafilul yatim, arti kafil yatim artinya al-qaim, orang yang mengurus bi umurihi, urusan anak yatim, kebunnya, makannya, duitnya, jajannya, sekolahnya, pakaiannya. Nah, itu orang yang mengurus semua urusan anak-anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Imam Syafi'i yatim, meninggal ayahnya. Syekh Yusuf Al-Qardawi yatim. Maka yatim bukan kelemahan, yatim itu adalah kekuatan. Karena anak yatim ini lebih dewasa. Kenapa anak yatim itu lebih dewasa? Karena dia kehilangan ayah, bisa dia mandiri. Malah yang kita khawatirkan adalah anak-anak kita yang lengkap emak ayahnya manja, tak mandiri hidupnya, tak pandai dia menjalani hidup. Jadi anak-anak yatim itu rata-rata punya keberanian, petarung, pejuang, karena sudah biasa dia hidup tak ada tempat bersandar, tak ada ayah. Hadis yang terakhir 263, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, dia berkata radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, kafilul yatim, orang yang menyantuni anak yatim, lahu aw li ghairihi, baginya atau selain dia, ana wa huwa, aku dengan dia nanti di surga, kahataini, macam ini fil jannah, di surga. Asyarar rawi,
Periwayat hadis ini menunjukkan, periwayat hadis ini Malik bin Anas, bisababah, telunjuk, wal wusta, jari tengah. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Wa qawluhu, arti al-yatim lahu aw li ghairihi, artinya qaribuhu, kerabatnya. Yang mengurus yatim ini masih ada hubungan darah, kerabat. Awil ajnabi minhu, atau orang lain. Ajnabi, ajnabi artinya orang lain yang tak ada hubungan kerabat. Fal qarib, kerabat, mithlu an takfulahu ummuhu, orang yang menjaga emaknya. An takfulahu ummuhu, anak yatim yang dijaga emaknya. Mati ayahnya, mati ayahnya, harta anak yatim ini siapa yang menjaga? Emaknya. Maka emaknya ini termasuk orang yang menyantuni anak yatim. Au jadduhu, atau kakeknya. Sebelum kalian dewasa, aku mengurus harta kalian. Nanti kalau udah dewasa, kubalikkan tanahnya. Au akhuhu, atau saudaranya. Au ghairuhum min qarabati, atau orang lain yang masih ada hubungan kerabat. Emaknya tak bisa dipercaya, kakeknya tak bisa, orang lain. Ustadz ikut kajian Riyadhus Shalihin, iya, selalu kami tengok wajah Ustadz di kajian Riyadhus Shalihin, selalu disuting kameramen. Jadi kami tengok, jujur, tolong kelola ini kebun sawit ini sama kebun karet sampai anak yatim ini nanti dewasa, sudah diuji dia bisa mampu mengoperasionalkan ini baru. Itu namanya orang yang ikut mengasuh, mengelola, menyantuni. Jadi mengelola yatim ini tidak hanya yatim yang miskin, karena di tempat kita kalau udah cerita yatim miskin, tidak semua yatim itu miskin. Banyak yatim anak orang kaya, mati bapaknya, maka mesti ada yang menguruskan hartanya nih. Kalau tidak diambil harta anak yatim, langsung dibagi, jangan diambil oleh emaknya. Ini banyak kasus meninggal ayahnya, harta diambil oleh emaknya semua. Nikah emaknya sama brownies, habis harta anak yatim ini digulungnya semua. Dibagi dulu, istri dapat 1/8, 5 juta, sisa 875, anak yatim 2 orang, bagi 2. Sementara anak ini dewasa, diurus dulu sama emaknya, jelas perhitungannya. Sawit turun sekian, gotah karet sekian, sewa ruko sekian, begitu dimasukkan ke tabungan dia. Boleh emaknya dapat gaji dari situ, boleh, sesuai dengan urf. Berapa standar? Standar kalau ngurus orang 3 juta, kasih dia 3 juta. Kata dia, saya tak mau ngambil. Bagus, falyasta'fif, berarti dia menjaga dirinya. Iffah artinya menjaga diri dari yang syubhat. Itulah kaji kita subuh ini, 4 hadis, mudah-mudahan ada manfaatnya. 260, 261, 262, 263. Selanjutnya kita jawab sampai 5:30, baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat sampai 6:30. Ada 2 orang tidak bertegur sapa, tidak mau bersalaman. La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu, mendiamkan saudaranya, fauqa 3 layalin, lebih 3 malam. Jadi kalau berkelahi hari ini, hari Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu pagi itu ajaklah dia makan lontong. Kalau tidak, tak turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh tak bersapa, tak bersama. Pada
sholat di masjid yang sama. Berdoa imam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, tak turun. Kalau ada di jamaah ini yang tak bertegur sapa sini, berdoa saya tadi minta rahmat, tak turun rahmat. Mana dalilnya? Dalilnya waktu Nabi sedang menyampaikan tausiah, kata Nabi, ada di antara kalian ini yang memutus silaturahim. Dari mana Nabi tahu? Rahmat tak turun. Ini kalau kita duduk di masjid, nazalat alaihimur rahmah, ghasyat bihimur rahmah, turun rahmat. Kita tak nampak, Nabi nampak. Kata Nabi tak turun ini, kata. Berarti ada kalian. Sebelum ditunjuk Nabi malu, keluar dari sampungnya silaturahim, baru balik dia lagi. Sudah, kata Nabi. Untung Ustaz Somad tak nampak. Ada beberapa hal yang ditutup Allah supaya kalau nampak, na'udzubillah. Sudah pernah coba didamaikan tapi tak bisa karena sama-sama keras kepala. Iya, karena kepala itu keras, yang lembut itu lidah. Bagaimana sikap kami jamaah yang lain, Pak Ustaz? Fa aslihu dzata bainikum, fa aslihu baina akhawaykum. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka berdamailah. Damai duduk, damai duduk. Orang yang orang yang mengejek-ejek saya di grup tuh, saya jumpai, saya ajak jumpa, duduk, berdamai. Apakah kami ikut berdosa karena kami tak lagi peduli? Ya, dosanya dosa tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Kalau kita diam, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan turun hukuman. Itu maka kita ada acara halal bihalal, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Nanti ustaz berdiri, salatullah, salamullah, salam. Supaya apa itu? Supaya orang tak bisa mengelak. Kalau dijumpakan berdua kan malu. Tapi kalau masih, kau tadi dah salaman, terpaksa aku. Mana enggak enak pula, jadi sikit aja besoknya. Itu sebetulnya tips itu dibuat oleh ulama kita. Ada orang yang tak suka sama kita, ketika jumpa di jalan kita sapa dia, tapi dia tak membalas. Assalamualaikum, kita mengucapkan salam ke dia itu sunnah. Dia menjawab wajib. Jadi kalau kita udah mengucapkan salam dia tak menjawab, dia yang berdosa, kita udah dapat pahala. Lalu kenapa pula kita susah hati? Tetap salam, assalamualaikum, diam dia, kita udah dapat satu sunnah, dia sudah dapat satu dosa. Kenapa pula kita yang susah hati? Berarti kita beramal belum karena Allah, belum karena ikut sunnah Rasulullah. Kita masih beramal karena merespon orang. Nggak peduli kita sama respon orang. Untuk apa kita pikirkan respon orang? Kita ini beramal karena ilmu, yakin. Pertama ilmu, yang kedua yakin. Assalamualaikum, dah cukup. Dia balas tak balas itu bukan urusan kita. Tapi cukup kita aja, jangan buat kita cakap assalamualaikum, terserah kau lah, kau balas tak, aku peduli kau balas tak balas. Itu ngajak kelahi namanya itu. Setelah beberapa kali seperti itu dia tak lagi kita sapa. Apakah kita termasuk orang yang memutus tali silaturahim? Ya. Kalau memang dekat, bertetangga, jiran dekat rumah, selisih jalan, tetap kita ucap salam, assalamualaikum. Tapi kalau jauh, tidak dianggap. Yang dianggap memutus. Bedakan antara memutus silaturahim dengan menjaga supaya tidak terjerumus dalam riba.
Ada orang-orang kalau kita dekat dengan dia, dia suka menghibah orang, lalu kita jarang duduk sama dia, itu tidak memutus silaturahim. Kita tidak memutus. Kalau jumpa tuh tak saya dulu, assalamualaikum, apa kabar? Kabarnya anak saya no, sebentar ya, aku ada pula sedikit. Itu bukan memutus silaturahim, itu menjaga supaya tidak terjerumus dalam ghibah. Apakah ada solat sunat utaqah? Utaqah diambil dari kata atiqa. Allahumma atiq riqabana. Ya Allah, bebaskanlah tengkuk kami. Allahumma ja'alna min utaqaika. Jadikanlah kami termasuk orang yang bebas dari api neraka. Kan sudah selesai puasa Ramadan, berarti sudah habis dosa. Selesai Ramadan, ada orang-orang yang tengkuknya dibebaskan dari neraka. Maksud tengkuk nih, tengkuk kamu bebas dari pancung, berarti kan panjang umur. Itu kiasannya. Tengkuknya dibebaskan dari neraka, maksudnya bebas tidak masuk neraka. Makanya Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Jadikan kami orang yang tengkuknya bebas dari neraka. Terus salat sunat 2 rakaat. Aku salat sunat supaya termasuk orang yang selamat dari api neraka. Allahu Akbar. Banyak salat sunat yang zaman Nabi namanya tak ada. Namanya datang belakangan. Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sampai salat 2 rakaat. Enggak ada namanya. Namanya datang belakangan. Lalu namanya apa? Tahiyatul masjid. Tahiyat artinya hormat, at-tahiyatul hormat. Tahiyatul masjid, hormat ke masjid. Nama itu datang belakangan. Carilah kalau hadis tentang tahiyatul masjid, tak ada. Yang ada kalau kamu masuk masjid jangan duduk, sholat 2 rakaat. Nabi bertamu ke rumah sahabat. Bertamu Nabi ke rumah sahabat, dikasih makan daging yang dipotong-potong campur dengan tepung gandum. Setelah Nabi makan, Nabi tanya, di mana kau mau saya sholat di rumah ini? Ditunjuknya pojok. Ini sudut rumah. Sholat sini ya Rasulullah. Nabi sholat. Sholat apa namanya itu? Tak ada namanya kan? Sholat sunat 2 rakaat habis dikasih makan. Jadi sebelum berdoa dianjurkan sholat sunat 2 rakaat. Jadi muncullah namanya belakangan. Sholat sunat ini, sholat sunat ini, sholat sunat ini. Sebetulnya dia masuk dalam bab doa. Doa supaya diselamatkan dari neraka. Sholat sunat 2 rakaat. Pindah rumah, berdoa supaya rumah itu jangan diganggu setan. Sholat sunat 2 rakaat. Terus datang orang bertanya, Ustaz sholat apa tadi? Biar mudah jawabnya, tak lama-lama, sholat pindah rumah. Hah? Bid'ah nih, nggak ada sholat pindah rumah. Nama itu datang belakangan. Nyambung kan? Nama itu datang belakangan. Doa, mau pergi melamar anak gadis, takut hati berdegup, takut tak diterima, berdoa, sholat sunat 2 rakaat. Selesai itu tanya orang, kau sholat apa tadi? Sholat sunat sebelum melamar. Mana ada qobliyah melamar? Nanti ada qobliyah, ada pula ba'diyah. Nah, jadi nama-nama itu datang belakangan untuk meringkas supaya mudah menjawab. Tapi tidak ada bilangan rakaat khusus, tak ada. Ini sholat sunat aja 2 rakaat. Sebelum berdoa, afdal sholat sunat 2 rakaat. Di sela-sela sop bapak-bapak ada anak kecil. Ini bapak-bapak, ini bapak-bapak. Nyempil satu anak kecil. Apa hukum anak kecil ini? Anak kecil ini memutus sop disebabkan 2.
Pertama, wuduknya tak sempurna. Diambilnya air gini. Sipak-sipaknya je keran. Wuduknya tak sah. Yang kedua, bernajis ujung kemaluannya karena belum disunat. Jadi kalau saya wudukkan Sami itu, saya wudukkan dia. Saya wudukkan. Kemudian saya bawa dia kemari, duduk di samping saya. Tidak memutus sop. Kenapa? Wuduknya sempurna dan dia sudah bersunat dan berkhitan. Jadi yang menyebabkan anak pemutus itu dua. Pertama, wuduknya tak sempurna. Yang kedua, dia belum bersunat, belum berkhitan. Itulah kenapa afdalnya anak-anak itu dibuatkan satu sop di belakang. Karena kita tak tahu, apalagi di tempat kita tak semua anak kecil bersunat. Dan tak mungkin pula ada satu khusus petugas di pintu menengok, oh kau udah potong, sholat, kau belum. Maka untuk mengeluarkan dari khilaf, anak-anak di belakang, anak siapapun di belakang. Karena kalau ada anak kecil, kita takut, kita tanya, mohon maaf ya Pak, anak bapak ini wuduknya gimana? Anak bapak ini udah bersunat. Mau ngamuk pula. Pula kau urus-urus wuduk anak aku, wuduk kau aja lah kau urus. Berkelahi gitu. Tak jadi sembahyang. Maka yang paling bagus solusinya adalah anak-anak ini buatkan soft khusus di belakang. Tapi kalau kita udah yakin betul anak ini wuduknya sempurna, sudah bersunat, boleh dia di situ. Jangan kita halau dia di situ. Kalau ada orang beristri dua, poligami, apakah boleh dia tinggal satu rumah? Orang yang beristri dua, dibuatnya rumah, dibuatnya kamar istri satu, kamar istri dua, kamar istri tiga, kamar istri empat. Yang tak boleh itu satu kamar ya, tapi kalau kamarnya beda boleh. Atau dibuatnya rumah satu komplek, rumah satu, rumah dua, rumah tiga, rumah empat. Baru anak-anak sama cucu-cucu, komplek itu komplek dia semua. Rumah bini satu, rumah bini dua, rumah bini tiga, rumah bini empat, rumah dia sendiri. Nah, kalau pakai senter, kalau mau manggil senter. Kalau ini tak bisa, dia pula nyenter sebelah. Yang tak boleh itu sekamar dia, karena perempuan sesama perempuan itu aurat. Kalau serumah boleh. Ada niat nampaknya. Jadilah, ada orang niat pun takut. Nah, dia udah berani menulis itu, tapi kertas ini mesti saya bawa pulang kan. Kalau kau saya tinggalkan, diambil ibu-ibu tulisan lakiku ini katanya. Takut pula saya tinggal kertas, bawa pulang daripada berkelahi orang nanti. Ada hadis menjelaskan orang yang lebih baik hari ini dari hari yang datang termasuk orang yang merugi. Sedangkan orang lebih, ini bukan hadis, bukan cakap Nabi, ini cakap sahabat Nabi. Man kana yaumuhu mithla man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari semalam, beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa khasir. Siapa yang hari ini sama macam semalam, rugi. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari semalam, fa huwa mal'un. Dia dilaknat. Itu bukan hadis Nabi, ucapan sahabat Nabi. Sedangkan orang yang lebih baik hari akan datang dibandingkan ini, maka dia termasuk orang yang beruntung.
Jadi bagaimana menghindari atau merubah supaya yang tidak menjadi orang merugi? Soalnya saya lebih baik ketika MTS dan MA dibandingkan sekarang. Dan apakah itu ada hubungannya dengan pergaulan? Berusaha untuk lebih baik dalam amal, dalam cakap, dalam niat, dalam prestasi. Berusaha untuk lebih baik sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya, apakah saya hari ini lebih baik dari semalam? Saya berusaha hari ini lebih baik. Subuh berjamaah, ngaji, sholat isyraq, menerima tamu, ada kegiatan, buat ini, berzikir, bersalawat. Berusaha lebih baik dari semalam. Besok lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sama macam tukang yang finishing dindingnya, atapnya, lantainya. Ini masjid ini lebih baik dari kemarin, cuman belum selesai lagi samping-samping pintu. Rabu depan lebih baik lagi. Nah, jadi kita selalu berusaha untuk membuat diri kita lebih baik. Suami hari ini lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik. Istri begitu juga. Anak-anak sebagai kepala rumah tangga berusaha lebih baik. Mudah-mudahan kita hari ini lebih baik dari semalam, dan esok lebih baik daripada hari ini, insyaallah. Man kana yaumu khairum min amsi fa huwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari semalam, dia rabih, beruntung. Man kana yaumu misla amsi fa huwa khasir. Hari ini macam semalam, rugi. Man kana yaumu syarrun min amsi fa huwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk, lebih jelek, maka dia mal'un, terlaknat. Nauzubillah.